Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Anggota kami ada Kevin, Holly, dan saya sendiri, Ian. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan sosial media analytics sebagai DSS. Nah, sebelumnya kayaknya kita jelasin konsepnya dulu nih. Sebenarnya sosial media analytics itu apa sih? Nah, tapi tahu sosial media itu apa kan? Nah, bagi yang belum tahu, media sosial itu aplikasi yang dapat menghubungkan para penggunanya secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu, kayak Facebook, Instagram, dan Twitter. Sedangkan sosial media analytics itu adalah proses pelacakan, pengumpulan, dan analisis data dari media sosial atau blog. Nah, sebenarnya sosial media analytics ini tidak hanya untuk sosial media saja, tapi bisa buat untuk forum, situs review, dan blog. Nah, tujuan dari sosial media analytics ini apa? Nah, tadi kan kita jelaskan kita salah satu aktivitasnya adalah analisis kan. Nah, dari data yang dianalisis akan dibuat report performance sosial medianya. Nah, nanti digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Jadi proses analisis ini lebih dari melihat jumlah like atau retweet yang biasanya kita semua sering lakukan ya. Tapi akhirnya kita harus mendapatkan ide mendalam dari pengguna sosial media itu. Misal kayak kapan waktu yang paling bagus untuk nge-post agar like-nya paling banyak dan sebagainya. Dan biasanya, mengambil data dari sosial media ini juga sulit, karena adanya data yang tidak akurat yang disebabkan oleh spam, bot, dan atau orang iseng. Ya, ini adalah salah satu tantangannya dalam menggunakan sosial media analitik. Nah, sebenarnya contohnya ada banyak ya, dan nanti bakal dijelasin lebih lanjut contoh-contohnya. Nah, tapi ada dibagi dua juga ini sosial media analytics. Ada yang memang analyticsnya sendiri didapat dari aplikasinya sendiri. Contohnya yang dilihat contoh kiri, Instagram Analytics, Facebook Analytics, dan sebagainya. Dan ada juga yang didapat dari third party. Contohnya yang Sprout Social ini. Berikutnya adalah penerapan teknologi pada social media analytics. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana sebenarnya social media analytics mendapat datanya. Nah, teknologi social media analytics digunakan untuk script data yang dilakukan secara rutin dari berbagai macam social media platform seperti Twitter, Instagram, Pinterest, dan juga Facebook. Nah, lalu sebenarnya data apa yang diambil? Itu bisa data like, data comment, data jumlah follower, data jumlah share, dan juga kita mungkin akan mendapatkan data seperti data engagement dan juga data tentang sentimen. Contohnya bisa kita lihat pada Twitter yang di-tweet oleh Elon Musk di sini. Di sini kita dapat melihat isi konten yang kemudian bisa mendapatkan sentimen dari isi konten tersebut. Di sini juga kita dapat melihat berapa jumlah komen pada tweet ini, berapa jumlah share, dan juga berapa kali tweet ini di-love oleh user-user di Twitter. Nah, lalu setelah kita mendapatkan data-data ini, maka data tersebut akan diolah dan akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, lalu kenapa kita perlu dalam bentuk visualisasi? Itu karena visualisasi akan membantu user untuk mengambil keputusan ke depan terkait dengan sosial medianya. Seperti contohnya, jika user dapat mengetahui sejak user men-tweet dengan sentimen yang terindikasi marah, maka follower dari user tersebut yang menurun. Nah, lalu di sini user akan mengambil keputusan apakah hal ini perlu dilanjutkan atau dihentikan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, sebenarnya kebanyakan dari social media analytics ini itu membantu dari segi intelligent base, yaitu dengan pembuatan dashboard, di mana pembuatan dashboard ini akan membantu dalam pengambilan keputusan. Dan tools ini akan membantu untuk tracking, analyze, dan monitor dari berbagai sosial media yang digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari toolsnya, seperti yang sudah disebutkan sama teman saya tadi, itu ada Sprout Social, kemudian ada Instagram Analytics, itu disediakan dashboard dari Instagram sendiri untuk bisnis dan creator account aja. Lalu ada Hootsuite, itu seperti Sprout Social tadi, mirip, karena dia akan membantu dalam pembentukan dashboardnya. Lalu ada Buffer Analyze juga, itu sama dalam bentuk dashboard. Kemudian ini juga bisa dibuat sendiri sebenarnya, yaitu dari Google Analytics ditambah dengan Google Data Studio. Nah, ini adalah kedua tools yang dimiliki oleh Google, di mana Google Analytics ini tuh bertujuan untuk pengambilan datanya dan juga Data Studio dalam visualisasinya. Nah, contoh penerapannya sendiri itu misalkan ada sebuah
travel agent yang di saat pandemi ini tuh menggunakan sosial media platform dalam mempromosikan tempat-tempat wisata yang menarik bagi pelanggan. Nah, dapat dilihat dari jumlah likes dan komennya, hal ini dapat menentukan mana tempat yang menjadi potensi minat yang tertinggi bagi para pelanggan. Nah, selain itu, dapat juga menjadi penentu kesuksesan promosi yang dilakukan melalui sosial media dari jumlah likes, komen, pertemuan followers dari ads sosial media, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi di sosial media itu sendiri. Nah, dengan kesuksesan promosi ini sendiri dapat menjadi faktor penentu ke depannya mau promosi kapan atau bagaimana, apa yang mau dipromosikan, serta market mana yang akan menjadi target selanjutnya dalam beberapa bulan ke depan. Nah, ini contoh penerapannya, ada salah satu platform travel agent online namanya Traveloka. Dia itu di Instagram ada promo Epic Sale ya di hari ini, dan kemudian dia sudah dari beberapa hari sebelumnya sudah melakukan promosi sebelum di hari promosi tersebut dikeluarkan. Nah, di sini Traveloka sendiri dapat melihat gimana sih setertariknya pelanggan ini terhadap promo yang akan dia lakukan gitu, dan nantinya akan dihubungkan ke sales yang akan terjadi akibat dari promosi ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.